Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru bagi yang belum, yang baru datang pagi. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan yang kelima. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah menang. Di nama Tuhan, pernyataan Alkitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes boleh menguatkan iman kita, boleh menguatkan iman kita di tengah-tengah kehidupan dunia. Kalau minggu kemarin saya katakan sejarah manusia makin berkembang, maka di situ ada kerusakan daripada manusia. Makin berkembang, terjadilah perpecahan bahasa. Makin berkembang, Tuhan panggil satu keluarga yang kemudian muncullah Israel. Israel pada saat masih sedikit tunduk taat kepada Allah, namun setelah besar mulailah dia tidak lagi hatinya itu menyembah Tuhan. Wujud tubuhnya menyembah Tuhan, tapi hatinya tidak. Kita datang kepada Tuhan di tengah gereja, tapi hatinya nggak di gereja malah, gitu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, maka pada pagi ini kita akan membicarakan iman mengalahkan dunia. Dunia menjadi rusak. Dunia menjadi rusak. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di mana-mana terjadi bencana. Di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia. Di mana-mana terjadi bencana. Bencana yang ringan sampai bencana yang berat. Maka kita nggak bisa tertawa dengan bencana itu, karena bencana itu bisa terjadi bukan di daerah yang memang sering bencana. Bencana itu bisa terjadi di mana Tuhan mau, di mana Tuhan menghendaki. Saya kemarin berkunjung ke rumah Nesti, Gilbert, juga NASA. Tepatnya itu daerah bencana kemarin, banjir. Tapi saya nggak berpikir kalau itu daerah banjir. Nah, rumahnya Gilbert persis 5 meter sungai, 10 meter sungai. Sungai yang banjir itu, saya tanya, sampai masuk rumah? Ya, sampai tubuh manusia dewasa. Padahal rumahnya sudah tinggi, itu masih masuk tinggi. Saya tanya, apakah banjirnya dari laut? Tidak, Pak, bersamaan. Ada dari atas gunung, juga laut meninggi bersama, sehingga banjirnya luar biasa. Saya masih melihat tempat-tempat yang tergenang.
Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia menjadi rusak. Makin kesini dunia makin rusak. Kenapa? Apakah rusaknya dunia ini, kondisi dunia, gedung bangunan, hutan, itu karena dunia itu sendiri? Tidak. Tuhan mengizinkan, tapi kejahatan manusia itu yang menyebabkan menjadi utama kerusakan-kerusakan. Egois. Manusia itu egois. Mari kita mencoba untuk mengevaluasi dalam kehidupan. Kita melihat diri kita ke depan. Kita tidak melihat siapa di samping kanan kiri kita, tapi kita melihat diri kita ke depan. Terkutuk oleh Allah. Kalau manusia mengutuk mungkin tidak ada masalah. Kalau zaman dulu mungkin takut. Ada orang tua yang suka mengutuk anaknya. Ada orang-orang yang secara langsung, saya kutuk kalian. Tidak. Ya. Tapi kalau manusia yang mengutuk, tidak ada masalah. Bagi anak Tuhan, ya. Bagi anak Tuhan, kamu kutuk berapa kali ya tidak masalah. Kamu tak kutuk jadi batu, tidak ada masalah. Ya. Kamu kutuk jadi tempe penyet, tidak ada masalah. Ya. Bagi manusia lain, orang dunia tak ketakutan itu. Tapi bagi anak Tuhan tidak ada masalah. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang juga suka seperti itu. Ya. Aku mimpi, aku melihat kamu akan seperti ini. Ya, saya nanya sendiri, dia ngomong. Ini hati-hati. Hati-hati. Tapi kalau Allah yang mengutuk, lain. Kalau kutukan itu Allah yang mengutuk, lain. Kita perhatikan. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-17 itu, Tuhan mengatakan tanah yang diinjak oleh Adam dan Hawa itu terkutuk. Tanah yang kita injak ini, yang kita tempati ini, bumi yang kita tempati ini tertutup, rusak. Apalagi ditempati oleh manusia yang sudah terkutuk. Manusia yang terkutuk, manusia yang jahat. Jangan kita berkata ya orang suci. Jangan berkata aku orang kudus. Enggak. Kita masih menggunakan tubuh dosa. Kita masih ada di tengah dunia ini. Jangan kita membungkus dengan kesucian dalam kehidupan kita, padahal kita orang berdosa. Manusia jahat. Manusia itu jahat. Dalam kefasikannya dia menolak Tuhan. Dalam kefasikannya dia tidak mencari Tuhan. Tuhan tidak menyelamatkan bumi. Tuhan tidak menyelamatkan pohon. Tuhan tidak menyelamatkan binatang. Tuhan tidak menyelamatkan malaikat-malaikatnya.
kita perhatikan ada Lucifer, jin, roh jahat. Dia berasal dari malaikat kudus yang dikutuk. Tapi Tuhan tidak menyelamatkan malaikat-malaikat ini. Tapi manusia yang Tuhan selamatkan. Manusia yang Tuhan selamatkan. Kalau kita perhatikan, manusia itu jahatnya luar biasa. Jahatnya luar biasa. Kalau ada binatang buas yang begitu kejam tunjukkan taringnya, kalau dibandingkan manusia masih jahat manusia. Sampai ada ya lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang bisa menghancurkan dunia ini. Binatang-binatang yang buas bisa ditebas oleh manusia. Tuhan hanya menyelamatkan manusia pada saat Tuhan ingin menyelamatkan manusia, tidak langsung datang. Selamatkan kamu yang aku pilih. Enggak adil namanya. Enggak adil namanya. Kalau aku selamatkan orang-orang tertentu, enggak adil. Allah itu bijak. Allah itu adil. Dengan keadilannya, Dia sebagai Allah datang ke tengah dunia menjadi manusia, menjadi pengganti kita. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan yang dipilih, untuk menyelamatkan orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Maka ada yang diciptakan tidak diselamatkan, malaikat Lucifer dan kroninya protes. Ya, sudah ada yang mengganti. Yang mengganti harus manusia. Maka Allah menjadi manusia yang sejati. Yang disalibkan itu manusia. Yang disalibkan manusia, yang dikuburkan juga tubuh manusia. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dari peristiwa inilah maka terjadilah orientasi dan orang percaya yang ada di tengah ini. Hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama. Yang dikenal dengan sebutan manusia, yang disebut manusia. Walaupun kita sudah ditebus, walaupun kita sudah diselamatkan, tetap manusia. Tidak ada perbedaan. Sana, oh bukan manusia, tidak manusia. Ya, jangan sampai kita menghina, jangan sampai kita mengolok, karena manusia adalah gambar Allah. Di saat kita mengolok, di saat kita mengejek, yang menciptakan yang marah. Yang empunya itu yang marah. Manusia. Kalau kita kebiar punya,
sama jahatnya, sama jeleknya, sama. Bahkan banyak orang berkata orang Kristen jahat semua, orang Kristen jelek semua. Ada yang berbicara seperti itu, ya. Kalau ada orang Kristen yang baik, benar, berarti tidak berdosa. Karena berdosa itulah maka manusia jahat. Makin berkembang manusia jahat. Israel makin berkembang hatinya tidak menyembah Tuhan. Secara jasmani melakukan agama, tapi secara hati tidak menyembah Tuhan. Bayangkan ya, tubuhnya melakukan hukum Taurat, tubuhnya rohani banget, tubuhnya tidak menunjukkan kejahatan-kejahatan, tetapi di sana ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa dari orang-orang yang dikatakan imam-imam. Kalau imam gak jahat, maka orang-orang awamnya akan lebih jahat. Kalau gurunya udah jahat, maka murid-muridnya lebih jahat. Karena hal itu maka Tuhan membuang Israel. Kita kembali kepada, jangan kita mencoba untuk melihat orang, siapapun orang lain. Kita introspeksi diri, kita melihat ke dalam. Manusia sudah hancur. Dan kita bersyukur imamat yang raja, kita bersyukur kita adalah orang yang terpilih, orang yang percaya kepadanya, yang diberi kesempatan hidup bersama-sama dengan kehidupan manusia di dunia ini. Bagaimana saya harus bisa mengalahkan dunia? Bagaimana saya harus menghadapi dunia ini? Apakah saya ikut jahat? Apakah saya harus mengikuti kehidupan dunia ini yang rusak? Firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Yang bisa membangun dan membentuk iman kita, itu kita sendiri. Yang bisa membangun iman kita menjadi bertumbuh, kita sendiri. Apakah saya membuka hati saya untuk Tuhan? Apakah saya mempersilakan diri saya dibangun oleh Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya? Ingat, makin tahu, bukan makin baik, makin rusak. Tapi kalau kita tidak membangun diri, kita akan tergerus dan masuk di dalam dunia yang rusak ini.
Saya nggak tahu ada nggak yang merasa bangga diberi kesempatan masuk di tahun 2023. Tuhan mau kita masuk di tahun 2023. Banyak manusia berkata, oh lebih baik saya sudah dipanggil aja sama Tuhan. Banyak manusia yang menginginkan lebih baik, Tuhan panggil aku. Saya kemarin pergi ke makam orang tua saya. Saya melihat kalender ini yang begitu luar biasa. Akhir tahun saya harus ada di tempat kedukaan. Banyak trompet-trompet ditiup, tapi saya ada di sana. 16 hari kemudian saya harus kembali ada di sana. Sampai orang yang menjaga ingat, loh, kan ibu ini yang kesini waktu 2 minggu yang lalu. Iya. Mungkin dia bersyukur tidak diizinkan masuk di tahun 2016, yang satu diizinkan sampai 16 hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesempatan diberikan Tuhan untuk kita untuk hidup. Jangan minta maaf. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Jika ada masalah warisan, masalah. Jika masih ada masalah yang kita bawa ke tahun 2023, berbahagia. Jika kurang berat, mintalah lagi. Jika kurang berat, mintalah tambah. Tapi jika sudah berat, Tuhan aku gak mampu. Hanya Engkau yang bisa tundukkan diri kita. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tundukkan ego kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak marah. Ampuni orang yang membuat aku seperti ini. Ampuni Tuhan. Ampuni aku yang udah marah sekian hari, kian tahun, kian waktu. Ampuni aku. Maka Tuhan yang akan berkarya di situ. Jangan salahkan orang yang dipakai Tuhan menjadi cempeti. Jangan salahkan manusia yang dipakai Tuhan untuk kita harus mengalami masalah. Tapi berbahagia mengalami itu. Masing-masing punya hidupnya sendiri. Dunia makin besar, manusia makin besar. Kalahkan dunia, kalahkan manusia kita, kalahkan manusia kita dengan iman dan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan yang hadir di rumah kita. Andalkan Tuhan hadir di hati kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka disitulah hati kita akan dibangun, hati kita akan dibentuk, rumah kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau hati kita terus menyalahkan orang, hati kita terus menyalahkan orang-orang yang pernah membuat kita masalah, hati kita masih memusuhi orang lain, hidup kita, pikiran kita masih membuat orang lain marah,
2023, di awal Januari, di awal tahun, ayo kita sama-sama andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya akan bacakan ayat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Setelah kita sudah minta ampun pada Tuhan, kita mengampuni orang lain, kita mengampuni berkali-kali, kita ampuni semua. Andalkan Tuhan. Tuhan, hidupku hanya untukmu, hidupku kuandalkan Engkau, aku hanya berserah kepadamu. Maka itulah Tuhan akan memberkati kita. Tapak kaki kita akan dibuat berhasil. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, yang membuat berhasil itu bukan kita. Yang membuat kita berhasil itu bukan kita sendiri, tapi Tuhan yang membuat berhasil dengan hikmatnya. Dengan hikmatnya Tuhan. Maka dengan itu jangan marah dengan masalah. Masalah itu bisa mengantar kita kepada hasil Tuhan. Masalah itu bisa membawa kita ke rencananya Tuhan, ke dalam kehendaknya Tuhan, ke dalam maunya Tuhan. Bisa terjadi seperti itu. Kalau tidak ada masalah, bersyukurlah, dan seperti tadi saya katakan, ampunilah mereka semua. Mulai kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan. Gak perlu orang lain itu salah, gak perlu. Malah merusak kita sendiri, membuat kita sakit. Tapi biarkan kita makin hari makin kuat. Tuhan sehat, kuat, karena kita bisa mengampuni orang lain, dan Tuhan akan berhasil kita. Berbahagialah kita sebagai anak Tuhan yang bisa mengalahkan dunia dengan iman, yang bisa mengalahkan manusia kita dengan iman, yang bisa mengalahkan ego kita dengan iman. Maka Tuhan